Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah fardu. Ingat, fardu bukan sunnah. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu bukan sunnah. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu bukan sunnah. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib bukan sunnah, bukan mubah, apalagi makruh. Wajib, artinya kalau nggak dijalanin, ada orang nggak cinta, ada orang benci, wal iyadzubillah, maka dia keluar daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nggak perlu baca tafsir hafal kutubus sittah, hadis-hadis, kitab-kitab yang 9, hafal Mughnil Muhtaj, hafal segala macam kitab. Yang dibutuhkan hati yang bersih untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Tapi seorang Habib yang gila, Habib yang gila lebih utama. Kenapa demikian? Karena Habib mulia bukan karena ilmunya, Habib mulia bukan karena kerjanya, Habib mulia karena di diri Habib tersebut ada dam darah, ada dam darah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak perlu baca tafsir hafal kutubus sittah, hadis-hadis. Dan alhamdulillah Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Gak ada yang lebih banyak di Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kalau udah mulai gaya, Habib kok seperti itu. Nah, ini santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis. Pangkatnya, ilmunya ditunjukkan untuk mengoreksi anak cucu Rasulullah, lupa. Kalau kakeknya mendoakan, siapa yang mencintai keduanya, cintai. Dan siapa yang menyakiti keduanya, aku benci ya Allah, benci mereka. Mau pamer apa? Mau pamer apa coba? Makanya tolong semuanya sadar, jangan ikut-ikutan orang yang tidak mencintai keluarga Rasulullah. Kadang gara-gara pangkat, gara-gara jabatan, gara-gara kedudukan, gara-gara harta, gara-gara ilmu, kita lupa ajaran para kiai, lupa ajaran para ulama. Bagaimanapun anak cucu Nabi, jangan komentar, cintai, selesai. Jangan komentar, cintai, selesai. Itu tugas umat. Gara-gara macam-macam jadi lupa, gara-gara macam-macam jadi merasa punya sesuatu, kemudian dia berani menghakimi anak cucu Nabi Muhammad SAW. Dan jangan macam-macam dengan semua yang dicintai Rasulullah. Al ulama warathatul anbiya. Kalau namanya kiai cinta sama Habib, kalau namanya kiai cinta sama Habib, maka kata Rasul, Salman minna ahlal bait
Salman itu orang Persia, orang biasa. Sama Nabi dibilang itu keluarga saya, itu ahlul bait saya. Kenapa? Karena Salman sangat cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kiai cinta keluarga Nabi, sama Nabi langsung dimasukkan, engkau keluargaku. Enak atau? Makanya jangan ngaku-ngaku jadi Habib, kurang kerjaan. Nggak perlu ngaku jadi Habib. Ya, cukup jadi orang yang cinta Habib. Cukup jadi orang yang cinta Habib. Nanti otomatis udah jadi Habib dalam pandangan Nabi Muhammad SAW. Meskipun nasabnya bukan Habib. Meskipun nasabnya bukan Habib. Jelas? Mohon maaf, ilmu yang satu ini sudah tidak banyak yang nyampaikan. Kalau kiai dulu disampaikan digandeng anaknya, Habib Ambungen. Berkah dunia akhirat, cintai Habib. Itu kiai dulu begitu. Kalau anak muda zaman sekarang, tontok se Habib sopo. Tontok se Habib sopo. Nok cocok gak apa-apa, gak cocok tinggal no. Kurang ajar iku Habib iku. Masya Allah. Ada muridnya Habib Salim Jemdan. Ini berkahnya punya hubungan dengan dzurriyyat Nabi Muhammad. Ada muridnya Habib Salim Jemdan namanya Abdurrahman. Ini Bang Maman, kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa. Ibadah pecat kacir. Tapi cinta banget sama Habib Salim Jemdan. Sampai-sampai beliau itu kalau dia jualan ubi rebus, kacang rebus tengah malam tuh pakai gerobak, jualan dia. Mangkal, jualan makanan-makanan. Tuh kadang-kadang Habib Salim Jemdan hampir setiap malam ngegodain dia. Datang, man, lo dagang? Iya beb. Bungkus semuanya man, bawa ke rumah. Iya beb, dibungkus semuanya. Gak komplain. Kadang orang zaman sekarang ada bilang penglaris. Jadi kalau habis buka belum ada yang beli, pamali mau ngasih-ngasih gratis. Katanya kena sial. Itu mitos. Tuh, lihat didikan Habib Salim Jemdan. Man berbuka lo man. Iya beb, bungkus semua, bawa ke rumah. Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jemdan. Itu hampir setiap malam. Jadi baru buka, nggak jadi buka, tutup lagi. Orang habis dibawa sama Habib Salim diminta. Itu hampir setiap malam. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jemdan dikabarin sama muridnya, beb, Maman meninggal. Innalillahi, sianto orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu. Tungguin gue datang. Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jemdan. Ngeliat itu jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kotak. Kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, man, gue tahu, lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti, kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Habib Salim.